selanjutnya kuliah wahidiyah dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nyai Majidatul Wahidah kepada beliau Ibu Nyai Majidatul Wahidah. Kami persilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillah wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbul karim wa anta du khulqin azim. Fasra' lana antal karim. Ya ayyuhal wadu salamullah alaikum rubbini bi'idhillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin bil hadratil aliyah tambara yunsewu kekalpan hadratul mukarram Bahyai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif salawat wahidiyah Qadasallahu sirrah wa radiyallahu anhu, yang senantiasa kita derek, senantiasa kita taati dan senantiasa kita hormati. Kepantuan hadratal karomah Bahyai Ummul Wahidiyah wa ahli baitiha yang senantiasa kita muliakan. Kepantuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Najib Sahibul Miradiyah, yang senantiasa kita dereki, kita taati dan senantiasa kita muliakan. Wal Mukarramah ibunya yang serta keluarga yang kami muliakan. Hadratul Muhtaromin, para bapak alim ulama, para masyayikh, asatidz wal asatidah yang kami muliakan. Segenap personil Jamaah Wahidiyah pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, beserta imam-imam jamaah yang kami muliakan. Para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami muliakan. Panitia penyelenggara Mujahadah Husnusanah Provinsi Jawa Timur yang kami muliakan. Para remaja yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayangi, hadirin hadirat, minal mujahidin wal mujahidat, minal muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muta'ah, itu protokol yang saya taati. Perkenankanlah di dalam hal memanjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan salawat salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para ahbabillah,
para auliaillah, mulai awal hingga akhir, khususnya kepangkuan beliau Gauthul Hadaz Zaman radhiyallahu anhu, kami makmum kepada beliau-beliau yang terdahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kami matur, perkenankanlah kami mohon dukungan doa restu, terutama kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti senantiasa diiringi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pancaran nadrah beliau Gauthul Hadaz Zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Terima kasih hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir dalam rangka mujahadah Husnusanah Provinsi Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diundang untuk memanfaatkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah kota, mungkin di kanan, di kiri, depan kita, belakang kita, tampak manusia yang lalu lalang mengisi kesibukannya masing-masing, mengisi hari liburnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejenak kita tinggalkan rumah kita masing-masing, kita tinggalkan kasur kita, selimut kita, aktivitas kita, rutinitas kita, semua hadir di majlis ini dengan niat untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir kita mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk banyak-banyak ingat Allah mulai pagi sampai petang. Alhamdulillah, kita ditakdirkan mulai awal tadi kita sering mengucapkan mulai berangkat dari rumah senantiasa tawajuh mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya sambil menata niat. Kita hadir di sini semata-mata mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang mengharapkan semata-mata liwajhillahil karim, mengharapkan pertemuan Allah, mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya yakin panjenengan yang dari rumah melantunkan kalamullah, memanggil-manggil asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika duduk di majlis ini akan merasakan ketenangan luar biasa. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita rasakan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Buah dari zikrullah, Allah berikan rasa tenang di dalam hati orang-orang yang beriman. Allah hendak meningkatkan kualitas iman kita bersama dari yang telah ada. Mudah-mudahan rasa ketenangan ini mampu kita pertahankan sampai pulang nanti. Kita tetap tularkan ketenangan hati kita dengan bertambahnya
peningkatan kualitas ibadah kita, takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kehadiran kita juga di majelis ini mendapatkan undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tubu ilallahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu senantiasa dalam keadaan beruntung. Undangan Allah Subhanahu wa taala itu selaras dengan sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa kullu khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak cucu Adam menanggung dosa, namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyadari segala keterbatasan, di samping kelebihan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita menyadari dengan sesadar-sadarnya kita sering menyalahgunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya anugerah itu diberikan sebagai sarana untuk mengabdikan diri kepadanya, namun karena ketidakmampuan kita dalam memanfaatkan anugerah tersebut, kadang anugerah tersebut justru semakin membawa kita lupa dari pemberi nikmat itu. Bahkan sarana itu yang diberikan kepada kita semuanya kadang kita salah gunakan untuk bermaksiat, menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan pada malam hari ini, langkah kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi mungkin di akhir usia kita. Allah masih berikan kesempatan kita untuk bertaubat, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat itu kita akan mendapati Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Kasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang sayangnya tidak mampu kita hitung. Karena Allah sendiri sudah menegaskan dalam ayatnya, wala ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sungguh kiranya manusia tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, karena manusia sifatnya adalah ingkar, zalim, sering menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Namun melalui tobat itu muncul rasa optimis dalam hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku. Lebih mesra lagi Allah memanggil kita, tidak diaku sebagai hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Batasan yang hak, batasan yang batil telah jelas. Mana yang dilarang, mana yang diperintah telah jelas. Mana yang mendatangkan manfaat dan bahaya telah jelas. Namun sekali lagi, karena ketidaktahuan kita, karena ketidakmampuan kita, kita sering melanggar batasan itu. Namun Allah memanggil kita dengan mesra, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kamu sekalian. Sekiranya kita membawa dosa sebanyak butiran pasir di bumi ini, maka kita dapati ampunan Allah seluas angkasa. Karena Allah
Pengasih, Maha Penyayang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika taubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapati kita akan menjadi manusia yang baru. Ketika taubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah kita akan semakin ringan untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kesempatan itu datang kepada kita, mari kita bersama-sama menata niat kita kembali. Kesempatan itu tidak datang dua kali, seperti halnya pada malam hari ini. Ini kesempatan sekali lagi diberikan Allah kepada kita semuanya. Mari kita bersama-sama niat kehadiran kita di majelis ini semata-mata mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan majelis ini majelis zikrullah, majelis taubatan nasuha, majelis maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu. Lebih dalam lagi adalah majelis mujahadah. Mujahadah seperti kita maklumi bersama adalah upaya sungguh-sungguh setelah kita berijtihad, memaksimalkan pikiran kita, kecerdasan kita untuk menggali segala potensi yang diberikan oleh Allah, sehingga apapun itu yang diberikan Allah kita jadikan sarana untuk mengabdi kepadanya. Kemudian dengan kemampuan kita untuk berjihad, memaksimalkan upaya lahiriah kita, fisik kita, mungkin harta kita, untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, potensi batiniah kita. Mujahadah adalah upaya sungguh-sungguh dengan memaksimalkan kemampuan batiniah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Tidak boleh dengan santai, tidak boleh hanya berjalan di tempat, tidak boleh hanya berlenggang-lenggang untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita tertulis lafaz di bendera-bendera menuju arena ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, fafirru ilallah, larilah, larilah, larilah kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah. Mujahadah adalah mengupayakan kemampuan batiniah kita untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'an benar sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih adalah hasil dari mujahadah. Sering mujahadah ini diulang-ulang dalam dawuh beliau alaihi salatu wahidiyah. Mujahadah akan menghasilkan musyahadah. Barang siapa tidak mau bersungguh-sungguh mengarahkan, memaksimalkan, mengoptimalkan kemampuan batiniah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah memperoleh hasil musyahadah. Musyahadah adalah bentuk kesaksian iman, ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasa, melainkan merasa tenggelam di dalam samudera keesaan Allah Subhanahu wa taala fi lujjati bahril wahdah. Ketika mendengar, maka Allah yang mendengarkan. Ketika melihat, maka saat itu merasa dalam hatinya mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya, penglihatannya, hatinya senantiasa tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah dari mujahadah. Maka pengamal salat wahidiyah diajak untuk memanfaatkan sholawat wahidiyah beserta ajarannya ini sebagai sarana untuk berjuang,
berjuang untuk diri sendiri, keluarga, umat dan masyarakat Jamil Alamin, supaya diri sendiri, keluarga, masyarakat kembali sadar ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Buahnya dari mujahadah adalah iman musyahadah. Jika seseorang telah mendapatkan anugerah mutiara iman musyahadah, hadirin, maka kakinya tidak akan pernah melangkah kecuali langkah yang dituntun hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mengucap kecuali qaulan syadida, ucapan yang benar, qaulan karima, kecuali ucapan yang mulia, qaulan layyina, kecuali ucapan yang lemah lembut. Orang-orang yang diberi mutiara iman musyahadah, ketika hadir di mana dia berada, akan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakatnya, bagi keluarganya. Jika posisinya sebagai ibu, maka ibu akan mendatangkan pintu-pintu surga bagi keluarganya. Jika iman musyahadah dititipkan Allah kepada seorang ayah, maka ayah itu akan menempatkan posisinya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika iman musyahadah ditempatkan di dalam hati para pemimpin, maka akan tegaklah sebuah bangunan negara yang kokoh, terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika umat iman musyahadah, Allah tempatkan kepada hati orang-orang yang fakir, yang mungkin miskin harta, akan timbul dari mulutnya dan hatinya kesabaran. Doanya memenuhi arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pilar tegaknya sebuah negara. Betapa pentingnya iman musyahadah dalam kehidupan manusia, terutama di akhir zaman ini, hadirin hadirat. Dari pancaran iman musyahadah itu, hadirin, akan tumbuh pribadi-pribadi yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam perilakunya tumbuh manusia-manusia yang berakhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pribadi-pribadi orang yang dititipi iman musyahadah, hadirin, hartanya akan bermanfaat. Harta yang dititipkannya sebagai sarana untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemimpinannya akan membuahkan keadilan di tengah masyarakatnya. Kesabarannya akan mewarnai masyarakat di tengah-tengah masyarakat yang membara akan cinta dunia. Sungguh beruntung orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dititipi iman ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Melalui doanya, maka akan menjadi nur samawati wal ardh, menjadi lentera, menjadi penerang di langit, hadirin. Malaikat membangga-banggakan orang-orang yang hatinya tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Karena di tengah-tengah keramaian kota yang kita lihat pada malam hari ini, panjenengan didudukan di bumi yang sama, di atap yang sama. Kita merasakan tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, tua muda, kaya miskin, pejabat ataupun rakyat. Dan semuanya itu memang tidak dilihat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kalian, Allah melihat hati kalian. Hati kita lah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-sebenarnya itulah yang menjadikan kita mulia
saat ini kita menjadi orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat mana lagi yang kita dustakan hadirin? Di samping kita diberikan kesehatan, ternyata hati kita dipelihara oleh Allah dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan istighfar, dengan melantunkan sanjungan salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didudukan dalam majelis mujahadah hadirin hadirat. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ini adalah kesempatan yang diberikan Allah sekali lagi kepada kita semua. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang di dalam tenda, yang di luar sana, yang mendengarkan majelis mujahadah ini, mari kita bersama-sama menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis di dosa-dosa kita hadirin, dosa umat masyarakat, dosa semua manusia yang pada saat ini belum mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, Allah berikan kesempatan untuk mencicipi nikmatnya iman ma'rifatillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh hadirin, jika hati yang benar-benar diliputi iman musyahadah, itulah hati yang disebut qalbun salim dalam Al-Quran, di mana qalbun salim itu sebenarnya dirindukan oleh semua manusia. Ketika nyawa sudah di akhir, nyawa sudah di ujung tenggorokan hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta benda anak-anak kita hadirin, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang diliputi cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang dicerahkan, hati yang dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya hadirin hadirat, ini yang tahu panjenengan sendiri. Al-Quran menyinggung bagaimana kerasnya hati yang lalai dari mengingat Allah, hati yang tidak mau sujud kepada Allah, hati yang tidak diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya taubat di hadapan Allah. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Hatinya lebih keras dari batu hadirin hadirat. Hati yang keras seperti batu atau bahkan mungkin seperti beling hadirin hadirat. Ada hati yang seperti kaca hadirin hadirat. Hati kita seperti apa kita yang tahu hadirin hadirat. Jika saat ini hati kita diliputi sakinah, tenang, hati yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan, kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Mengapa Allah tidak menghadap kamu manusia? Bencana menimpa di sana sini hadirin hadirat. Saudara-saudara kita ditimpa bencana, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menganggap kamu manusia jika engkau bersyukur, jika engkau beriman manusia. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Karena Allah itu maha bersyukur. Sungguh ayat Al-Quran 14 abad yang lalu telah memperingatkan, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Sekecil apapun ketika kita merusak apa yang telah dianugerahkan Allah untuk keselamatan manusia pada umumnya, maka saat itu Allah akan memberikan balasannya. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya hadirin hadirat. Jika kita mensyukuri, memanfaatkan sebagai sarana ibadah, maka Allah juga akan membalasnya. Namun apa dikata bencana sudah terjadi hadirin,
Bukan hanya peringatan bagi pelakunya, tapi peringatan untuk kita semuanya. Hadirin, termasuk yang hadir di majelis ini. Mari kita mewakili saudara-saudara kita. Kita mohon ampun, mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Gusti Allah dawuh, hadirin, melalui syafaat Rasulullah bencana tidak akan datang. Hadirin, ma yaf'alullah, Allah tidak akan mengadab kamu manusia jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jika kita memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dan Rasulullah berkenan membawa sholawat kita, dihaturkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapati Allah Maha penerima taubat lagi penyayang. Hadirin, kalau kita malam hari ini didatangi pejabat dari provinsi mewakili Gubernur Jawa Timur, hadirin, hati kita bangga, hati kita bahagia. Ternyata pemimpin kita hadir di tengah-tengah kita. Seakan-akan kita merasa dilindungi, dihargai, diberikan suatu penghargaan karena apa? Mempunyai pemimpin yang begitu peduli kepada jamaah wahidiyah. Lebih-lebih pemimpin kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hadirin, pada malam hari ini hadir di majlis mujahadah, hadir di majlis taubatan panjenengan semuanya. Hadirin, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin, karena Rasulullah tahu siapa yang memanggil asmaku di atas kuburku, aku dengarkan. Siapa yang memanggil namaku jauh dari makamku, aku yang datang. Rasulullah hadir di majelis ini. Hadirin, Rasulullah berkenan membawa dosa-dosa kita kepada Allah. Sungguh hadirin hadirat, akan kita dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita bersama-sama menundukkan mata hati, kita getarkan hati kita. Kita semuanya rindu, hadirin hadirat, rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia. Sepanjang dunia ini masih ada, sampai akhirat nanti, hadirin hadirat, tiada satupun manusia yang tidak butuh dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetesan air mata panjenengan bukti taubatan itu disimpan oleh Allah. Hadirin hadirat, karena besok di yaumul qiyamah ada api setinggi gunung mengejar manusia. Manusia lari, tidak berdaya menghindarinya. Hadirin hadirat, kemudian saat itu Rasulullah melihat manusia dikejar api percikannya setinggi gunung. Hadirin hadirat, manusia lari mencari penolongnya. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Musa, para nabi-nabi yang lain semuanya angkat tangan. Bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mohon dengan doanya sujud di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu Muhammad. Hari ini bukan waktunya untuk bersujud. Hari ini adalah hari pembalasan. Mintalah, isfa' musaffa, mintalah wahai Muhammad apa yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Allahumma sallim ya ummati, Allahumma sallim ya ummati. Teriakan panggilan Rasulullah mulai 4 abad yang lalu, 14 abad yang lalu sampai hari ini tidak berhenti memanggil umat manusia untuk lari kembali sadar kepada Allah. Hadirin, kemudian malaikat Jibril memberikan segelas air. Kemudian Rasulullah disuruh menyiramkan kepada kobaran api itu. Hadirin,
Kemudian setelah disiram, api itu pun padam. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, air apa itu wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, para hadirin hadirat, ini adalah air mata tetesan umatmu ya Rasulullah. Air mata taubatan umatmu pada saat di dunia mensyukuri dosa-dosanya di hadapan Allah. Air mata mujahadah pada malam hari ini disimpan oleh Allah, tidak akan pernah disia-siakan. Hadirin hadirat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Harta panjenengan yang panjenengan tasarrufkan demi terselenggaranya acara ini tidak disia-siakan, akan dibalas adil-adilnya. Hada yaumuddin, ini adalah hari pertanggungjawaban agama. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, manusia berdiri semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin khasiyah, muka-muka tertunduk malu di hadapan Allah, diri lesu, capek karena terlalu lama berdiri yaumul mahsyar. 40.000 tahun menangis sudah tidak ada artinya. Bukan air mata yang mengalir, tapi tetesan darah. Menyesal di hadapan Allah. Mari pada malam hari ini sebelum penyesalan itu datang, hadirin, kita mohon ampun di hadapan Allah. Mohon syafaat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, panjenengan bawa putra-putri panjenengan yang ada di rumah. Ibu, panjenengan bawa putra-putri panjenengan. Sungguh doa panjenengan seperti doa Rasul kepada umatnya, pasti diijabah para ibu. Mari bersatu padu para remaja. Sungguh kanjeng Nabi dawuh, hayatul fatah wallahu bi'ilmi wa tuqa. Demi Allah, kehidupan para remaja hanya dengan ilmu dan takwa. Di tengah-tengah zaman yang serba modern, serba canggih ini, hati kita rentan dengan fitnahnya zaman, tipuan duniawi yang begitu menggoda. Mari kita bermujahadah sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ya syafi'al qalbi salatu wassalam alaika nur al-qalbi hadal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadahu rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarud كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسره وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن كنت ساسا هالكا. Bumi tempat pijakan panjenengan, tempat duduk panjenengan, semua yang ada di tempat ini akan didatangkan menjadi saksi pada yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, wa man utiya kitabahu biyamini fahuwa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa menerima buku catatan dengan tangan kanannya, maka dia akan dipisah dengan hisab
ucapan yang ringan. Hadirin. Fa'amaman utia kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa menerima buku catatannya dengan tangan kirinya, bahkan dari belakang, hadirin, maka dia akan mengatakan, aduh celaka aku, ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Aduh celaka aku, padahal dulu ada peringatan datang kepadaku tapi aku tidak peduli. Sekarang aku menjadi manusia yang celaka, dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia melihat. Karena mata itu sebenarnya melihat, tapi hatinya dibiarkan buta, menutup ayat-ayat Allah yang begitu jelas datang kepadanya. Mari hadirin hadirat, sungguh karena ketidaktahuan kita, karena ketidakmampuan kita memahami ayat-ayat Allah, tidak mampu memahami sunnah-sunnah Rasulullah, kita masih dalam kondisi buta, mata hati kita seperti ini. Mari kita sambut panggilan Rasulullah. Ma hajatuka ya ummati, apa hajatmu umatku, kau memanggil-manggil namaku. Aku berhajat akan hati yang ingin sadar kehadiran Allah ya Rasulullah. Hajatku untuk umat manusia negeri yang tercinta ini ya Rasulullah. Semua manusia jadikanlah secepatnya sadar kehadiran Allah yang maha suci. Mari hadirin hadirat, kita getarkan hati kita matur sendiri-sendiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Bumi ini sebenarnya capek hadirin, melihat tingkah manusia semakin jauh dari Allah. Monggo panjenengan mular nyuwun dhateng Gusti Allah, nobataken sedaya umat manusia menika mugi-mugi dipun paringi sadar dhateng Gusti Allah. Hadirin hadirat, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Tanda-tanda kiamat sebenarnya sudah tampak di depan mata. Keberkahan rezeki Allah diambil dari hadapan manusia. Boten kirang daharan, boten kirangan tempat tinggal, pakaian semua tercukupi, tapi menungsone sik tersulo dateng Gusti Allah, tambah tebih dateng Gusti Allah. Itu tanda-tandanya manusia sudah kufur atas nikmat Allah. Monggo nyuwun datang Gusti Allah, kita sowan datang wakilipun Gusti Allah, kesayangan Gusti Allah. Hadirin hadirat, Kanjeng Nabi dawuh hadirin hadirat, kun ma'allah, besertalah kamu dengan Allah. Jika engkau tidak bisa besertalah dengan orang-orang yang senantiasa beserta Allah, karena orang itu akan menghantarkan hatimu kepada Allah. Marilah hadirin hadirat, kita semuanya sowan kepangkuan beliau Raudhu Hadaz Zaman radhiyallahu an. Kita sowan kepangkuan beliau ala salat wahidiyah. Hadirin hadirat, di bumi Kediri ini lahirnya salat wahidiyah. Tentunya ini adalah rahmat kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kita hadir di tempat ini adalah kasih sayang Allah. Hadirin hadirat, ya ayyuhal Allahu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'udhur la ya sayyidi binadra musilati min hadratil aliyah. Ya ayyuhal Allahu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'udhur ila ya sayyidi binadra musilati min hadratil aliyah. Ya ayyuhal Allahu salamullah
وسيلتي إلى حضرة العلي يا سيدي يا أيها الروح يا سيدي يا أيها يا سيدي يا أيها الروح 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 الفاتحة. Hadirin hadirat, di akhir zaman ini tidak ada yang bisa kita lakukan ketika kita dihimpit kanan kiri atas bawah dari berbagai macam kesulitan, terutama himpitan hawa nafsu kita yang senantiasa mengajak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya adalah senantiasa bermujahadah hadirin hadirat, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan kekuatan semaksimal mungkin kita lari kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya kami cukupi sekian apa yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal ghos an-nadrah wal barakah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.